Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Selamat pagi anak-anak. Masih ingat sama-sama? Sama Pak Hakim ya. Sama Pak Hakim, hari ini hari Rabu. Kalau misalkan hari Rabu biasanya sebelum duhur itu pelajarannya apa? Ya, apa? Fikih ibadah. Masih ingat bukunya fikih ibadah? Oke. Dibuka bukunya, buku fikih ibadah, pelajaran sama Pak Hakim, buku fikih ibadah. Ingat buku fikih ibadah ya. Fikih dan ibadah. Dan dikeluarkan bukunya. Kalau sudah dikeluarkan bukunya, kalau disiapkan semua alat tulisnya dan buku pelajarannya. Sekarang kita buka halaman 13, pelajaran 3. Udah pelajaran 3 ya? Berarti pelajaran 1 sama 2 sudah selesai. Sebelum kita mulai lagi, KP-nya kita mulai dulu terlebih dahulu pelajaran hari ini dengan membaca doa. Masih ingat doanya? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin Allahumma amin. Sekarang dibuka halaman 13, pelajaran 3, salat qasar. Salat qasar apa sih salat qasar ini? Ada yang tahu nggak salat qasar? Kalau kemarin, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat jamak. Ya, masih ingat sholat jamak? Apa itu? Sholat yang digabungkan, artinya menggabungkan. Nah, sekarang sholat qasar. Apa itu sih sholat qasar? Beda nggak sih sama sholat jamak? Beda. Kalau sholat jamak cuma digabungkan. Tapi kalau sholat qasar, nah kita bahas ya. Oke, sekarang dibuka halaman 13, pelajaran 3, sholat qasar. Langsung aja ya, dibuka bukunya. Dengerin, Pak Hakim mau baca dulu. Baca pelajaran 3 ini, sholat qasar. Adakah bacanya Pak Hakim yang salah? Kalau misalkan ada yang salah, coba dilihat yang mana salahnya ya. Oke, dan dibuka semuanya. Dan buka. Oke, sekarang kita Pak Hakim baca ya. Kita baca bersama-sama. Pelajaran 3, sholat qasar. Selain memberikan kemudahan berupa sholat jamak, syariat Islam memberikan kemudahan lain bagi pemeluknya dalam hal pelaksanaan sholat, yaitu sholat qasar. Tahukah kamu apa itu sholat qasar? Perhatikan pelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. A. Pengertian sholat qasar. Qasar artinya meringkas. Adapun sholat qasar adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang dalam perjalanan. Sholat fardu yang boleh diqasar ialah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diringkas karena ia tidak terdiri dari 4 rakaat. Lanjutkan bagusnya. Ini dalilnya, boleh dari Al-Quran atau dari hadis dalil itu. Nah, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu sedang bepergian di muka bumi, maka kamu boleh mengqasar sholat. Surat 4 An-Nisa ayat 101. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahu Alaihi Wasallam bersabda, Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Salat qasar merupakan sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. B. Ketentuan salat qasar. Jarak suatu perjalanan yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat tergantung pada urfun nas atau kebiasaan masyarakat setempat, artinya batas kota dan jarak yang lazim ditempuh agar suatu perjalanan disebut sebagai safar. Semua itu didasarkan kepada adat masing-masing masyarakat, sebab tiap-tiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Bisa jadi menurut suatu masyarakat perjalanan dari kota A ke kota B termasuk kategori safar, sementara menurut masyarakat lain tidak demikian karena jaraknya tidak begitu jauh. Seseorang baru boleh mengqasar salat apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Artinya, jika Ahmad tinggal di kota Semarang
dan dia ingin bepergian, maka Ahmad baru boleh mengqashar salat sebelum keluar dari kota Semarang. Wallahu a'lam. Sampai sini udah paham? Paham belum? Ya sekilas paham ya. Sudah dibaca yang penting ya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Salat ya. Karena ini salat ya. Oke. Selain memberikan kemudahan berupa salat jamaah, sehingga salat jamaah yang tadi, salat jamaahnya apa? Menggabungkan. Jamaah itu menggabungkan. Asal bahasanya dari bahasa Arab. Apa itu bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya artinya? Jam. Ya, harus ingat ya. Apa aja tuh sholatnya itu ada 4 sholat. Subuh nggak masuk ya. Ingat apa itu? Duhur, ya duhur sama asar, maghrib sama isya. Ya itu namanya yang sholat jamaah. Nah sekarang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Oke, kita bahas ya. Syariat Islam memberikan kemudahan lain bagi pemeluknya dalam hal pelaksanaan salat, yaitu salat qashar. Bukan kamu apa itu salat qashar? Perhatikan pelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Nih, perhatikan ya. Pengertian salat qashar. Qashar artinya meringkas. Kalau jamak itu menggabungkan, kalau qashar itu meringkas. Pelajaran qashar itu artinya meringkas. Apa itu? Ya diringkas, dikecilkan. Kok bisa dikecilkan? Salat kok dikecilkan? Gimana sih Pak maksudnya? Yuk pelajari ini. Adapun salat qashar adalah meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang berjamaah. 4 rakaat menjadi 2. Salat yang 4 rakaat itu salat apa aja sih? Coba lihat. Subuh berapa? 2. Kalau duhur apa duhur? 4. Terus lagi asar. Terus berapa? 4. Maghrib apa? 3. Terakhir isya. Isya berapa? 4. Tadi berarti Bang, ketika sedang sholat fardu yang 4 meringkas sholat fardu yang 4. Apa aja itu? Sholat duhur, sholat asar, sama sholat isya. Nih 3 waktu ini yang 4 rakaat ya. Itu yang dapat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang 4 ini bisa menjadi 2. Akhirnya menjadi 2. 4 ini nggak usah 4 kali, tapi 2 kali aja, 2 rakaat aja, 2 rakaat salatnya. Iya, kok bisa? Yuk kita pelajari. Menjadi 2 rakaat ketika dalam perjalanan. Salat fardu yang boleh dikosor ialah salat duhur, kemudian salat asar dan salat isya. Adapun salat maghrib dan salat subuh tidak dapat diringkas karena ia tidak terdiri dari 4 rakaat. Jadi dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. 4 dibagi 2 kan? Kalau 3 dibagi 2 gimana? 3 dibagi 2 1,5. Salamnya gimana? Terakhirnya gimana? Nggak bisa. Tapi kalau sholat subuh udah ringkas, udah ringan 2 rakaat. Sholat subuh tidak dijamak dan tidak dikosor. Ya, sholat subuh ini tidak dijamak dan tidak dikosor. Khusus tidak ada keringanan. Masih ingat kan pelajarannya? Ya, tidak ada keringanan di sholat subuh. Nah, kalau maghrib masih bisa dijamak, akan tetapi tidak bisa dikosor menjadi 2 rakaat. 2 rakaat gimana sholatnya lagi? Sholat duhur 2 rakaat sama seperti sholat subuh. Sholatnya 2 rakaat itu sama seperti sholat subuh. Kalau misalkan sholat subuhnya itu 2 rakaat, iya sama sholat duhurnya juga 2 rakaat gitu. Tapi nggak bisa digabung subuh sama duhur, nggak bisa digabung. Jadi dikosor, akan tetapi duhur sama asar, maghrib sama isya tidak bisa dipisahkan.
pokoknya dua ini. Asar sama maghrib nggak boleh. Masih ingat sholat jamaah? Nah, sholat jamaah sama sholat qasar ini bisa digabungkan asalkan tidak waktunya tidak berbeda. Duhur sama asar, maghrib sama isya. Di jamaah dan di qasar. Duhur sama di waktu asar atau asar di waktu duhur, kemudian di qasar 2 rakaat itu nggak apa-apa. Maghrib sama isya ataupun isya sama maghrib, tapi maghribnya tetap 3 dan isyanya boleh 2. Di qasar, diringkas, tidak apa. Sampai sini paham? Paham ya, insya Allah ya. Ya, jadi jamaah boleh, langsung qasar di sana, di jamaah sama di qasar. Jadi nggak harus 4 rakaat duhur nih, dan asar juga nggak harus 4 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat, tidak 3 rakaat, nggak boleh dikurangi. Subuh juga tidak ada khusus, tidak ada keringanan di dalam sholat subuh. Oke, sampai sini paham? Insya Allah ya, paham ya. Ini tuh, dan adapun sholat maghrib dan sholat subuh, maghrib dan subuh tidak dapat diringkas karena ia tidak terdiri dari 4 rakaat. Jadi yang terdiri dari 4 rakaat ini aja dibagi 2 boleh diringkas menjadi 2. Asar dan isya boleh diringkas, di qasar dan diringkas menjadi 2. Secara harfiah sholat qasar artinya meringkas. Harfiah itu arti bahasa Indonesianya ya, arti bahasa Indonesianya apa? Meringkas. Oke, jadi kalau misalkan ada soal harfiah qasar itu apa? Meringkas. Oke, ada meringkas ataupun meringkas secara harfiahnya kosong ya. Nah di sini kok bisa seperti itu kan? Emang ada dalilnya Pak? Emang dibolehin sama agama Islam? Boleh. Lihat dibuka halaman selanjutnya itu, kita belajar selanjutnya di halaman 14. Buka, tuh ada dalilnya. Firman dari Allah ataupun dari Rasulullah, sabda Rasulullah. Pertama, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kamu sedang berpergian di muka bumi, maka kamu boleh mengqasar salat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 101. Surat An-Nisa ayat 1. Dan apabila kamu sedang berpergian di muka bumi, dimanapun, lagi berpergian, lagi lebih jauh, lagi kesusahan, kalian diperbolehkan untuk mengqasar antak suruh minas sholat, meringkas sholat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqah. Sholat qasar merupakan sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Jadi sholat qasar itu sedekah dulu. Kalian kalau dikasih sedekah sama orang, terima nggak? Terima kan? Hadiah dari orang diterima nggak? Diterima. Apalagi hadiah dari Allah, pasti kalian juga akan terima sama. Apalagi sedekah dari Allah lebih kalian harus terima. Ya, jadi boleh. Ya pakai qasar, iya boleh, nggak apa-apa. Di qasar sholat dulunya jadi 2 rakaat aja. Sholat saya 2 rakaat. Nah, sekarang kita pelajari selanjutnya ketentuan sholat qasar. Nih, ada ketentuannya. Sholat qasar dan sholat jamaah nggak boleh langsung hari-hari biasa sekarang kalian sholat qasar kemudian sholat jamaah juga. Tidak seperti itu. Harus ada tata caranya. Nih, ketentuan sholat qasar. Apa itu? Gimana? Jarak suatu perjalanan yang diperbolehkan seseorang untuk mengqasar sholat tergantung pada urfun nas. Urfun apa itu urfun nas? Kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia atau kebiasaan masyarakat setempat. Artinya batas kota dan jarak yang lazim ditempuh agar suatu perjalanan disebut sebagai safar. Semua itu didasarkan kepada adat masing-masing masyarakat. Sebab tiap-tiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan berbeda-beda. Bisa jadi menurut suatu masyarakat perjalanan dari kota A ke kota B termasuk kategori safar. Sementara menurut masyarakat lain itu demikian karena jaraknya tidak begitu jauh. Jadi kalau misalkan ada di kampung menganggap perjalanan ini sampai itu
dari kota A sampai kota B itu safar. Namun beda lagi dari masyarakat, enggak, itu belum safar, belum jauh. Nah, tergantung kebiasaan kalian, tergantung ke bagaimana di kampung kalian. Kalau menurut kampung kalian itu udah perjalanan jauh, udah safar. Namun kalau misalkan tidak perjalanan jauh, deket dari sekolah, dari rumah ke sekolah deket kan, nah itu tidak termasuk safar, tidak masuk berpergian jauh. Berpergian jauh misalkan persiapannya besar, nyiapin kendaraan, nyiapin pakaian banyak, ya enggak? Nah itu baru boleh di safar. Tergantung kebiasaannya masyarakat. Ini udah perjalanan jauh ini, bolehlah kita langsung menjamak dan mengqashar salat kita, ya. Itu tergantung kebiasaannya masyarakatnya masing-masing. Jadi kalau hari biasa pergi ke pasar, mau jamak, mau qashar, enggak boleh, karena tidak urfun nas, kebiasaannya manusia, ya, tidak boleh seperti itu. Ada aturannya, tidak seenaknya saja. Allah memberikan keringanan, kita bukan menjadikan keringanan itu sebagai candaan, sebagai mainan, ya. Nggak boleh na'udzubillah min, ya. Oke, nanya. Seseorang baru boleh mengqashar salat apabila dia telah keluar dari kota tempat tinggalnya. Nah, kalau misalkan mau keluar, artinya jika Ahmad, contohnya nih ya, Ahmad tinggal di kota Semarang, tinggal di kota Semarang, dan dia ingin bepergian, contohnya dari Semarang mau ke Cirebon, jauh gitu, Semarang Jawa Tengah, Cirebon Jawa Barat. Ahmad tinggalnya di Semarang, dia mau pergi ke Cirebon, jauh. Maka Ahmad baru boleh mengqashar salat atau menjamaknya setelah keluar dari kota Semarang. Jadi kalau misalkan sudah keluar dari kota Semarang, kan ada biasanya kalau misalkan keluar dari kota itu selamat jalan. Ya, kalau selamat jalan berarti sudah keluar dari kotanya kan. Kalau di Indonesia misalnya ada tulisannya, ada batasannya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sudah keluar dari kota Semarang, baru boleh mengqashar dan menjamak salat. Sampai sini sudah paham semuanya. Jadi boleh dijamak sholat zuhur sama sholat asarnya dijadikan satu. Itu kalau misalkan sudah keluar dari tempat dia tinggal, terkhusus kota Cirebon mau ke Jakarta. Kalau sudah keluar dari Cirebon, baru mengqashar dan menjamak sholat. Sampai sini semuanya sudah paham. Oke, dari sholat qashar yang tadi kita bahas, kita dapat ambil 3 kesimpulannya. Ingat, kesimpulan yang sekarang ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Dikeluarkan buku tulisnya, sudah dikeluarkan. Oke, setelah dikeluarkan buku tulisnya, kita tulis, kita ambil kesimpulannya, ya, agar apa? Agar kita pelajaran kami agar gampang di. Oke, salat qashar, boleh salat qashar. Qashar artinya meringkas salat yang bukan salat qashar artinya meringkas, harfiahnya meringkas, ya, salat yang 4 rakaat, jadi 2 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Oke, sudah. Terus yang kedua, diperbolehkan salat qashar dilakukan dengan urfun nas. Apa tadi urfun nas? Kebiasaannya manusia. Boleh dilakukan, ditentukan dengan kebiasaannya masyarakat setempat. 3. Salat qashar dilakukan setelah keluar dari kota tinggal. Tinggalnya di mana? Sudah keluar, baru boleh melaksanakan salat qashar. Nah, dan salat qashar ini dalilnya salat apa? An-Nisa ayat 100. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salat. Ya, di sini pelajari, ditulis di buku tulisnya masing-masing agar semakin ingat, agar semakin kuat di insyaallah. Ya, sampai sini kita paham semuanya. Cukup sekian dari Hakim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.